Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurul Aini Rifta Udayati dengan nilai 75 dari kelas PBB 2019 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran menggunakan model project based learning pada materi daur ulang limbah. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat. Bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap, Bu. Alhamdulillah jika semua semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Nah, yang pertama Safira Kautsarani, coba hadir. Oke. Yang kedua Anahdia Aulia Zawa. Oke. Kemudian Mas Aldin. Hadir, Bu. Baik. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu merupakan terganggunya keseimbangan lingkungan karena faktor alam maupun manusia. Nah, pencemaran lingkungan ini biasanya dapat dijumpai di sekitar kita. Pasti kalian sudah mengetahui dan banyak melihat pencemaran lingkungan itu. Nah, ayo coba sebutkan contoh dan jenis pencemaran lingkungan yang pernah kalian lihat. Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Nadia. Polusi asap rokok dan kendaraan bermotor berupa gas karbon monoksida yaitu CO dan karbon dioksida CO2 yang bersifat racun dan kegiatan industri seperti asap dari cerobong pabrik. Contoh tersebut termasuk ke dalam pencemaran udara. Ya, bagus sekali. Selain Nadia, ada yang bisa berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Safira. Contoh pencemaran udara yang pernah saya lihat yaitu pembakaran sampah dan juga kebakaran hutan, sungai dan laut yang tercemar karena berbagai jenis sampah termasuk ke dalam pencemaran air dan penggunaan pestisida berlebih yang termasuk dalam pencemaran tanah. Ya, bagus sekali jawabannya Safira. Jadi yang disebutkan Nadia dan Safira merupakan contoh dari pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia dan keseimbangan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu dapat berupa limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Limbah ini dikelompokkan dalam beberapa jenis dan cara penanganannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar dari limbah. Silakan diamati ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, Ibu akan menampilkan gambar dari limbah. Silakan diamati. Baik, Bu. Baik, Bu. Di sini terdapat dua gambar limbah yang termasuk dalam limbah yang dapat mencemari lingkungan. Nah, sekarang anak-anak sebutkan jenis masing-masing limbah pada kedua gambar tersebut. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Aldin. Jadi di dalam gambar satu itu terdapat limbah berupa sayuran, terus buah-buahan dan juga dedaunan, Bu. Jadi untuk gambar satu merupakan limbah organik. Sedangkan untuk gambar dua dapat dilihat bahwa gambar dua itu terdapat kaleng, kemasan plastik dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam limbah anorganik. Ya, bagus sekali. Jadi gambar satu merupakan gambar limbah organik. Limbah organik ini dapat terurai secara alami, dan gambar 2 merupakan limbah anorganik yang sulit diuraikan secara alami. Nah, limbah-limbah tersebut dapat diolah kembali menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan, Nak? Masih belum ada, Bu. Baik, jika
Jika masih belum ada, Ibu anggap kalian sudah paham ya mengenai contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan dari limbah di sekitar kita. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak yang terjadi dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, siswa dapat membuat rancangan daur ulang limbah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, siswa dapat membuat produk daur ulang limbah yang ada di lingkungan sekitar menjadi barang yang berguna. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil produk daur ulang limbah menjadi barang yang berguna. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan video mengenai Laut Indonesia, Surga Sampah Plastik. Silakan diamati secara seksama ya anak-anak. Baik, Bu. Lima Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Nah anak-anak, kalian sudah mengamati video yang Ibu tampilkan ini. Jadi video tersebut menampilkan beberapa perairan Indonesia yang
menjadi surga sampah plastik yang menyebabkan pencemaran laut seperti rusaknya ekosistem laut, seperti pada ikan dan terumbu karang, rantai makanan terganggu, dan bahkan hingga sampai menyebabkan bencana alam. Nah, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran manusia untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik ini merupakan sampah anorganik yang tidak dapat terurai, sehingga harus diatasi agar tidak mencemari lingkungan. Nah, salah satu solusi dari penumpukan sampah plastik ini dengan membuat produk EcoBrick. Nah, selanjutnya kita akan membuat rancangan produk EcoBrick secara berkelompok. Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video mengenai Ibu PKK di Surabaya yang membuat produk EcoBrick menjadi solusi penumpukan sampah plastik di Surabaya. Silakan diamati ya, Nak. Baik, Bu. Ibu-ibu ini adalah warga Pejabat, Pusat Ekonomi Jambangan Hebat. Kampung Pejabat adalah kelompok UKM di RT 2 RW 1 Jambangan, Surabaya. Mereka secara rutin membuat EcoBrick di Taman RT. Untuk membuat EcoBrick hanya membutuhkan botol plastik bekas dan sampah lain untuk isiannya. Botol-botol plastik ini adalah bahan baku utama EcoBrick yang diperoleh dari warga yang mengumpulkan melalui bank sampah. Sedangkan sampah lain untuk isian berupa bekas bungkus makanan maupun kertas. Sampah-sampah pengisi sudah dipotongi sebelumnya, lalu dimasukkan dalam botol. Isian harus padat supaya EcoBrick kuat. Setelah padat, EcoBrick jadi bahan baku untuk membuat mebel dan spot swafoto atau selfie. Kami memang EcoBrick yang berbentuk sofa itu sudah kami pasarkan di Surabaya khususnya. Bahkan ada beberapa kali dari luar kota yang sudah pesan. Nah, kami rencananya Karang Taruna ada yang di tempat kami atau bapak-bapak yang lagi kena pandemi dampaknya ini, kita akan support bagaimana mereka akan membuat sofa dari botol-botol bekas. Tak hanya membuat EcoBrick, warga juga mengedukasi diri untuk berkebun dan memilah sampah. Literasi tentang lingkungan yang sehat ini dirasakan manfaatnya oleh warga. Pengetahuan warga tentang sampah terurai dan tidak membuat mereka mampu memilah sampah sebelum dibuang. Memang kita kan penghasil sampah, setiap hari itu dari masak itu ada sampah basah dan sampah kering. Biar tidak campur dan untuk lingkungan, biar kita lingkungan sehat, ada pemilahan sampah untuk sampah basah dan sampah kering. Bagi warga yang kehilangan pekerjaan, akan diberi pelatihan berbagai keterampilan agar mampu bertahan di tengah pandemi. Andreas Wicaksono, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati video tentang produk EcoBrick yang dibuat oleh Ibu PKK dari Surabaya sebagai solusi penumpukan sampah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk membuat produk EcoBrick sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, langsung saja. Kelompok pertama Mas Aldin dengan teman-teman, kelompok kedua Nadia dengan teman-teman, dan kelompok ketiga adalah Safira dan teman-teman. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan diamati untuk LKPD-nya. Jadi dalam LKPD tersebut tersaji fenomena yang harus kalian cermati, kemudian setiap kelompok untuk mendiskusikan produk EcoBrick yang akan dibuat. Dan setiap kelompok harus membuat produk yang berbeda. Diskusikan juga rancangan kegiatan yang akan kalian lakukan, seperti pada ketentuan di LKPD. Nah, setelah diskusi selesai nanti, presentasikan hasil diskusi rancangan kegiatan yang akan kalian lakukan dengan kelompok secara bergantian ke depan kelas. Dari penjelasan Ibu, apakah ada pertanyaan, Nak?
Saya boleh izin bertanya. Iya, silakan. Untuk produk EcoBrick ini sendiri, apakah nantinya ada ketentuan khusus atau dibebaskan bisa kreatif dari kelompok kami? Ya, nak, untuk ketentuannya terserah dari kelompok sekreatif kalian, akan tetapi menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Baik, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan waktu kalian berdiskusi dengan kelompok selama 25 menit. Baik, Bu. Bagaimana? Aldin dari kelompok 1 sudah sampai mana? Untuk kelompok 1 itu masih tumbuh merancang, tetapi masih belum ada kayak semacam ide gitu untuk membangun produknya. Oh iya. Untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2 sendiri masih diskusi untuk milih produk EcoBrick yang akan dibuat. Baik. Kelompok 3 nih, dari mana? Ini Bu sudah mendapatkan ide untuk membuat produk EcoBrick, tinggal nomor 2 dan selanjutnya. Oke. Semangat ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu kalian berdiskusi sudah cukup. Mari kita presentasikan hasil rancangan kegiatan proyek kalian secara berkelompok dengan bergantian. Untuk waktu presentasi masing-masing kelompok selama 5 menit. Baik, Bu. Baik, langsung saja untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rancangan kegiatan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Produk EcoBrick yang akan kami kerjakan dalam tugas proyek kali ini adalah TACOBrick atau singkatannya Table of EcoBrick. Lalu rumusan masalah dari kegiatan proyek yang akan kami lakukan adalah bagaimana mengelola limbah anorganik menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan proyek yang akan kami lakukan adalah untuk mengolah limbah anorganik menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, waktu yang akan kami butuhkan dalam mengerjakan kegiatan proyek kali ini adalah 1 minggu ke depan dengan rincian yakni 1 hari untuk merancang produk EcoBrick, 2 hari untuk mempersiapkan alat dan bahan, lalu 4 hari untuk pembuatan produknya, lalu sisanya untuk konsultasi dengan guru. Dalam proyek kali ini, alat dan bahan yang kami butuhkan antara lain, yang pertama ada botol plastik, yang kedua ada sampah anorganik, yang ketiga ada gunting, dan yang keempat ada tongkat. Lalu selanjutnya yakni prosedur kerja. Yang pertama, nomor 1, pilah dan bersihkan sampah plastik. Jenis sampah plastik yang dimaksud adalah kemasan deterjen atau kemasan minuman, kantong plastik sekali pakai, dan bungkus makanan. Setelah semua plastik terkumpul, maka cuci bersih dengan sabun dan keringkan di bawah sinar matahari. Nomor 2, sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah yang banyak. Botol tersebut tidak perlu dicuci karena sudah dalam keadaan bersih. Namun bagian dalam harus kering karena akan diisi sampah plastik. Yang ketiga, gunakan tongkat untuk memasukkan plastik. Siapkan tongkat yang panjangnya sekitar 2 kali lipat dari tinggi botol. Tongkat ini digunakan untuk mengemas sampah plastik supaya muat untuk dimasukkan ke dalam botol. Yang keempat, memasukkan sampah plastik ke dalam botol. Isi botol dalam sampah plastik sampai semua bagian botol terisi penuh. Yang kelima, padatkan sampah plastik. Setelah sudah terisi sampah plastik, ambil tongkat untuk mendorong sampai padat. Jika masih ada ruang udara yang tersisa, maka sebaiknya diisi sampah plastik lagi sampai tidak tersisa rongga udara. Yang keenam, timbang setiap EcoBrick.
standar EcoBrick adalah 200 gram per botol air mineral yang berukuran 600 ml. Apabila masih kurang dari 200 gram, maka isi kembali botol dengan sampah plastik. Yang ketujuh, simpan EcoBrick di tempat yang teduh. Hindari paparan sinar matahari secara langsung agar botol-botol plastik ini tidak menyusut. Terakhir, susun semua EcoBrick. Lalu EcoBrick bisa digunakan untuk membuat barang seperti dinding, meja, dan kursi serta replika benda seperti gapura, pohon, dan lain-lain. EcoBrick ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat pagar mini dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Baik, Bu. Baik, kelompok 2 membuat kursi, meja ya. Meja dari EcoBrick. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 bisa langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rancangan proyeknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai produk yang akan kami buat di tugas proyek kali ini. Produk EcoBrick yang akan kami kerjakan dalam tugas proyek ini yaitu berjudul Kubrick atau Kursi of EcoBrick. Rumusan masalahnya, bagaimana mengolah limbah anorganik menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mengolah limbah anorganik menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Untuk waktu yang kami butuhkan dalam kegiatan proyek ini yaitu 1 minggu dengan rincian 1 hari merancang produk EcoBrick, 2 hari mengumpulkan bahan dan alat, 4 hari pembuatan produk, dan konsultasi dengan guru. Selanjutnya alat dan bahan yang kami butuhkan. Yang pertama ada botol plastik, sampah anorganik, gunting, dan tongkat. Kemudian prosedur kerja yang akan kami lakukan yang pertama, pilah dan bersihkan sampah plastik. Jenis sampah plastik yang dimaksud adalah kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik sekali pakai, dan bungkus makanan. Setelah semua plastik terkumpul, maka cuci bersih dengan sabun dan keringkan di bawah sinar matahari. Yang kedua, sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah banyak. Botol tersebut tidak perlu dicuci karena sudah dalam keadaan bersih. Namun, bagian dalam harus kering karena akan diisi sampah plastik. Yang ketiga, gunakan tongkat untuk memasukkan plastik. Siapkan tongkat yang panjangnya 2 kali lipat dari tinggi botol. Tongkat ini digunakan untuk mengemas sampah plastik agar muat dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya yaitu yang keempat, memasukkan sampah plastik ke dalam botol. Isi botol dengan sampah plastik sampai semua bagian botol terisi penuh. Kelima, padatkan sampah plastik. Setelah sudah terisi sampah plastik, ambil tongkat untuk mendorong sampai padat. Jika masih ada ruang udara atau tersisa, maka sebaiknya diisi sampah plastik lagi sampai tidak tersisa rongga udara. Selanjutnya yaitu yang keenam, timbang setiap EcoBrick. Standar EcoBrick adalah 200 gram per botol air mineral berukuran 600 ml. Apabila masih kurang dari 200 gram, maka isi botol kembali dengan sampah plastik. Ketujuh yaitu simpan EcoBrick di tempat yang teduh. Hindari paparan sinar matahari secara langsung agar botol-botol plastik ini tidak menyusut. Dan yang terakhir, susun semua EcoBrick. EcoBrick bisa digunakan untuk membuat dinding, meja, dan kursi, replika benda seperti gapura, pohon, dan lain-lain, pagar mini, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan mengenai produk yang akan kelompok kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 bisa duduk kembali ke tempat. Baik, kelompok 1 sudah membuat rancangan kursi. Kemudian kelompok 2 akan membuat rancangan meja. Kita beri aplaus kepada kelompok 1.
sudah selesai dan kalian sudah memiliki kegiatan proyek yang akan kalian lakukan bersama kelompok 1 minggu ke depan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyusun rancangan kegiatan proyek mulai dari batas waktu pengumpulan, jadwal konsultasi, dan waktu presentasi hasil proyek. Nah, anak-anak, untuk pelaksanaan pembuatan produk bisa kalian lakukan selama 1 minggu atau pertemuan selanjutnya produk harus sudah dibuat. Nah, kemudian jadwal konsultasi kelompok bisa kalian lakukan bersama ibu di luar jam pembelajaran. Kemudian presentasi kelompok ini dilakukan pada minggu depan dengan membuat PowerPoint sesuai ketentuan pada LKPD yang sudah ibu bagikan. Kemudian dilakukan pada pertemuan minggu depan dengan membawa produk yang sudah kalian buat juga. Jangan lupa dokumentasi pembuatan pada saat produk dan dimasukkan dalam PowerPoint. Dari penjelasan ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Baik, jadi semua kelompok ini sudah memiliki rancangan kegiatan produk yang akan kalian lakukan. Kemudian kalian bisa membagi tugas dalam kegiatan proyek ini dan jangan lupa tetap bekerja sama. Kemudian dari tugas proyek ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sepertinya belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Jangan lupa dikerjakan tugas proyeknya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Ya, berdoa buat kalian agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Mas Aldin apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian Nadia apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian yang terakhir, Safira apakah hadir? Hadir. Baiklah, jadi hari ini tidak ada yang tidak hadir ya anak-anak? Hadir Hadir semua, Bu. Baik, pertemuan sebelumnya kalian sudah merancang kegiatan proyek dan sudah harus dikumpulkan pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan produk yang sudah kalian buat dan PowerPoint yang sudah kalian buat juga. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk hari ini? Siap, Bu. Selanjutnya anak-anak Ibu akan bertanya mengenai pengembangan produk ekobrik yang sudah kalian buat. Apakah semua proyek sudah selesai? Belum, Bu. Dari kelompok 1 bagaimana? Dari kelompok 1 untuk produknya sendiri sudah selesai, akan tetapi untuk PowerPoint-nya masih belum selesai karena ada beberapa poin yang belum dimasukkan, Bu. Baik, dari kelompok 1 silakan bisa dilanjutkan. Bagaimana untuk kelompok 2? Kelompok 2 juga hampir sama, Bu. Untuk produknya sudah diselesaikan, namun PowerPoint-nya belum rampung. Baik, bagaimana untuk kelompok 3? Untuk kelompok 3, produk dan PowerPoint sudah selesai semua, Bu. Baik, bagus sekali untuk kelompok 3. Nah, berhubung dari kelompok 1 dan 2 ini masih belum selesai, Ibu akan beri waktu kalian selama 30 menit untuk menyelesaikan semua kegiatan proyek ini. Nah, lalu kita nanti akan dilanjutkan dengan sesi presentasi secara bergantian mulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah semua kegiatan proyek sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika semua kelompok sudah menyelesaikan semua kegiatan proyek, kita mulai saja presentasi hasil kegiatan proyek.
Untuk waktu sesi presentasi, Ibu beri waktu 10 menit dengan menayangkan PowerPoint dan membawa produk Ecobrik. Untuk kelompok yang tidak presentasi bisa menanggapi kelompok yang presentasi dengan memberikan satu pertanyaan. Dari mekanisme presentasi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, langsung saja untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan produk yang sudah dibuat. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Baik, sebelumnya saya coba terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait produk hasil dari kerja kami, yaitu kelompok 1 tentang kursi Ecobrik. Di sini kami akan menampilkan PPT terkait produk kami, yaitu kursi Ecobrik. Boleh di next. Nah, untuk kelompok 1 ini ada saya sendiri, Mas Aldi, dan juga ada Sabira. Iya. Selanjutnya bisa di next. Untuk alat dan bahan dari pembuatan produk kursi Ecobrik ini yaitu terdiri dari botol plastik, sampah anorganik berupa kemasan plastik dari bungkus makanan, dan juga tongkat. Next. Selain itu juga ada gunting, ada spons, dan ada kain perca. Next. Untuk langkah pembuatannya yaitu yang pertama memilah dan memberikan sampah plastik yang akan digunakan. Bisa dilihat pada gambar itu ada orang-orang yang lagi memilah sampah plastik yang akan digunakan sebagai bahan kursi Ecobrik. Untuk yang kedua yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Terus yang selanjutnya ada memasukkan sampah plastik ke dalam botol sampai semua bagian botol terisi penuh. Next. Yang keempat, memadatkan sampah plastik dalam botol menggunakan tongkat. Yang kelima, menimbang setiap Ecobrik yang sudah terisi oleh sampah plastik yang mana standarnya berukuran 200 gram per botol dengan ukuran 600 ml. Yang keenam, menyusun semua Ecobrik sesuai ukuran kursi dan diberi kayu pada alas serta spons dan ditutup dengan kain perca. Next. Hasil produk. Jadi bisa dilihat bahwa hasil produk ini yaitu terdiri dari spons dan kain perca yang ada di bagian atas, yaitu di bagian ini, dan juga ada alas kayu. Alas kayunya ada di sini, bisa dilihat. Dan juga ada tali rafia. Untuk tali rafianya ini digunakan sebagai perekat agar setiap botol ini tidak sempoyongan ketika didudui oleh seseorang. Untuk Ecobriknya yaitu bisa dilihat botol plastik yang sudah terisi oleh sampah anorganik. Next. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali dari kelompok 1. Nah, kelompok yang tidak presentasi lainnya bisa menanggapi kelompok 1 yang presentasi dengan memberikan tanggapan berupa saran ataupun pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa fungsi dari tongkat dari Ecobrik yang digunakan untuk mendorong plastik sampai padat? Lalu yang kedua, saya juga ingin bertanya, mengapa Ecobrik tidak boleh ditempatkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari secara langsung? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, langsung saja bisa kelompok 1 bisa dijawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Tongkat ini digunakan untuk memadatkan sampah plastik agar muat dimasukkan ke dalam botol. Untuk selanjutnya, kenapa botol plastiknya itu tidak boleh terpapar sinar matahari? Karena akar botol-botol ini tidak menyusut, begitu. Apakah sudah bisa menjawab? Menurut saya sudah bisa menjawab. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 1.
Baik, disampaikan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan produknya bagus sekali, kemudian sudah bagus namun kurang sedikit rapi, sedikit saja. Bisa langsung kembali ke tempatnya. Baik, saya tutup terlebih dahulu ya Bu. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, waktu presentasi kalian sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah mengerjakan produk tugas proyek ini dengan baik. Nah, produk yang sudah kalian buat ini sudah sangat kreatif dan bagus sekali dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada semua kelompok bagaimana, apakah ada kendala atau hambatan selama dalam mengerjakan tugas proyek ini? Tidak ada Bu, karena alat dan bahannya itu mudah dicari di sekitar dan juga semua anggota kelompok bekerja sama dalam mengerjakan produk. Baik, dari kelompok 1 bagaimana? Dari kelompok lainnya apakah ada hambatan? Tidak Bu. Tidak Bu. Baik, jika tidak ada. Nah, anak-anak, dalam kegiatan proyek ini kalian sudah melakukan pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok. Selain itu juga, kalian juga sudah memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian semua untuk dikerjakan dalam 25 menit. Nah, soal evaluasi ini untuk membantu pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan dengan teliti ya, anak-anak. Baik Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu kalian mengerjakan soal evaluasi sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan secara bergantian. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Nadia. Kesimpulan pembelajaran kali ini dan pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah belajar mengenai limbah yang mampu mencemari lingkungan dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti EcoBrick. Nah, bagus sekali. Jadi EcoBrick ini merupakan produk daur ulang limbah organik yang menjadi salah satu solusi penumpukan sampah plastik. Sampai di sini saja, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika belum ada, ditanyakan dan dicukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian semua karena sudah bersemangat dan bekerja sama dengan baik pada saat melaksanakan kegiatan proyek ini. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, itu tadi video pembelajaran menggunakan model Project Based Learning pada materi daur ulang limbah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.